Bismillahirrohmanirrohim. Tiba-tiba aku mendengar suara sapu yang mengenai tanah. Srek, srek. Begitu berulang-ulang, membuat aku bangun dari tidur dan mata terbuka. Aku melihat jam, ternyata baru 15 menit saja aku tertidur. Niat hati ingin membuka korden jendela. Pasti aku bisa memastikan siapa yang menyapu itu. Tapi sangat dan benar-benar mengantuk sekali. Gila Yudi itu. Aku saja masih hidup. Masa sudah mau bagian-bagian tanah? Lagian itu sudah milik Asep. Semua sudah dibagi. Masih saja mau hak kakaknya sendiri. Ucap nenek sangat keras. Membuat aku membuka kedua mata. Ternyata hari sudah sangat pagi. Segera aku bangun dan menuju ruang dapur, di mana nenek dan Mang Denny sedang mengobrol. Cerita ini ditulis oleh Horror Treat @quarteping dengan judul Darah Daging. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Mang, ucapku sambil bersalaman. Aduh Kevin, udah makin gede aja kamu. Udah dewasa kelihatannya ini anak Asep, Nek. Hahaha. Jawab Mang Denny sambil tertawa. Nak, kamu pasti kebangun karena suara nenek ya? Gak apa-apa ya, kamu juga harus tahu biar jadi pelajaran. Jangan kayak paman kamu itu, si Yudi. Ucap nenek yang masih emosi. Setelah itu nenek cerita. Barusan Mang Denny kasih kabar titipan pesan dari Yudi lewat telepon. Suruh menanyakan surat tanah bagian ayahku kepada nenek. Katanya mau dipinjam dulu buat jaminan pinjam uang ke bank untuk penambahan modal usahanya. Otomatis membuat nenek marah karena itu bagian ayahku. Untung semalam ada Kevin. Bapaknya Isoh semalam sakit. Jadi Amang tidak kesini, Vin. Pikir Amang, nenek tidak akan sendirian ada Kevin ini. Karena Amang tahu Kevin kemarin udah datang. Lihat mobil Mang Dharma di jalan. Ucap Mang Denny. Ucapan Mang Denny sangat tenang. Tapi ucapan itu yang membuat aku kaget di pagi ini. Lalu aku pikir yang semalam berjalan di dapur Mang Denny dan perempuan yang semalam menyapu itu Bi Isoh. Berarti salah. Kenapa nak? Kok jadi melamun gitu? Tanya nenek sambil mengusap kepalaku. Tidak apa-apa nek, kayaknya masih enak aja tidur. Capek abis perjalanan ke sini kali ya? Ucapku memberi alasan agar tidak curiga. Vin, nanti ikut Amang belajar bertani, berkebun. Tadi nenek sudah bilang suruh ngajarin kamu. Lumayan, tanah hak ayah kamu itu bisa dijadikan kebun sayuran. Hasilnya nanti ikut Amang juga ke pasar belajar. Begitu ya nek? Ucap Mang Denny. Benar nak, ayah kamu dulu waktu seusia kamu jago banget ikut kakek kamu tuh. Makanya nenek gak heran dia paling sukses. Tapi gak tahu kenapa tahun ini pakai bangkrut segala. Nenek udah saranin buat jual tanah hak dia. Tapi dia selalu bilang selama nenek masih ada, itu belum hak dia. Ucap nenek kelihatan sedih dan tidak tega dengan kondisi ayah sekarang ini. Aku hanya mengiyakan apa yang dikatakan Mang Denny dan nenek. Walau pikiranku hanya tentang kejadian semalam, kejadian sebelumnya, dan kejadian-kejadian yang mulai tidak masuk di akal. Semuanya terjadi setelah kebangkrutan ayah ini. Setelah mandi pagi, kemudian sarapan, aku dan Mang Denny segera menuju perkebunan sayuran milik nenek. Menurut Mang Denny,
Nenek biasanya hanya sore saja datang ke kebun. Itu juga jarang. Hanya kalau ada tengkulak saja untuk bertransaksi keuangan. Sementara Mang Denny yang mengatur semua petani, stok pupuk dan lain-lain saja. Memang tidak terlalu banyak pegawai nenek, hanya orang-orang sekitaran kampung saja. Itu juga semua dulunya udah kerja sama almarhum kakek. Memang hal ini aku sudah mengetahui sebelumnya dari cerita ayah. Mang, tanah yang kata nenek hak ayah yang mana itu? Tanyaku sambil berjalan menuju kebun. Nah ini yang kita injak tuh tanah ayah kamu, Vin. Lihat bersebelahan langsung sama lahan nenek. Makanya waktu kemarin-kemarin suruh nenek jual biar nutupin utang ayah kamu, sudah banyak yang pengen beli. Jawab Mang Denny. Oh, ini enak banget ya Mang. Luas lagi. Jawabku singkat sambil memperhatikan sekitar dengan detail. Makanya Mang Yudi, adik ayah kamu, ingin pinjam dulu suratnya untuk ke bank. Nenek sampai marah. Kayak barusan pas kamu bangun juga, Vin. Jawab Mang Denny. Iyalah, pikirku. Pasti sudah dibagi-bagi hak warisan dan lain-lainnya oleh nenek. Kenapa Mang Yudi sebegitu ambisinya? Bukannya dia juga pasti sudah punya bagian tersendiri. Sampai di kebun pagi ini, ada beberapa petani yang kerja menyirami, kasih pupuk dan lain-lain. Aku belajar banyak hal hari ini dari Mang Deden, seperti dunia baru setelah dunia sebelumnya gelap. Sekarang dunia begitu terang dengan ambisi dan semangat. Siapa tahu dari hasil belajar ini, aku bisa masuk kuliah tahun ini. Setelah banyak belajar hal baru hari ini, sore semakin berganti. Dan benar saja, nenek tidak kesini, hanya Bi Iso yang dari kejauhan berjalan. Mang, itu Bi Iso kan? Tanyaku. Iya, kamu masih ingat Vin? Padahal lama sekali ya gak ketemu. Jawab Mang Denny. Ingatlah. Jawabku sambil tersenyum. Tidak lama Bi Iso mendekat dengan membawa makanan untuk aku dan Mang Denny, suaminya. Setelah mengobrol dengan Bi Iso dan Mang Denny, aku baru sadar. Bi Iso menggunakan jilbab. Sementara malam itu yang menyapu sama sekali tidak. Bahkan rambutnya sangat panjang, menutupi paha. Di sini aku kembali teringat kejadian malam itu. Kenapa, Vin? Kok ngelamun gitu? Enak gak makanannya? Maaf, di kampung gini-gini aja, Vin, makanannya. Ucap Bi Iso. Enak kok, Bi. Enak banget. Aku lagi ngelamun. Soal besok rencana sama Mamang nih. Mau mulai suruh orang bersih-bersih lahan ayah. Padahal aku belum izin sama ayah. Hehehe. Jawabku sambil bercanda. Padahal iya, aku memikirkan hal semalam itu. Akhirnya sore datang dengan cepat. Satu persatu petani kebun mulai pamit pulang. Begitu juga dengan Mang Denny dan Bi Iso yang mengajakku segera pulang. Namun aku tolak dan menyuruh Mang Denny dan Bi Iso untuk duluan saja. Karena aku melihat HP di sini, sinyalnya lumayan bagus. Dan segera aku kirim pesan yang tidak sempat terkirim malam itu. Pasti ayah, ibu, dan Bayu masih di perjalanan menuju kota J. Karena hari ini selang 1 hari kesini. Mereka semua baru berangkat menuju kota J ke rumah Eyang. Sambil menunggu balasan pesan yang aku kirim ke ibu, sekitar 10 menit lagi menuju waktu sholat maghrib. Aku masih duduk di tempat yang sama, menghadap ke arah perkebunan sayuran nenek ini. Melihat 2-3 kali HP hanya sekedar mengecek pulsa dan jaringan saja. Seketika aku masih melihat salah satu petani perempuan tua di ujung sana, ujung kebun yang masih berjalan mondar-mandir. Rajin sekali ibu itu, sampai jam segini masih aja ada di kebun, ucapku dalam hati. Belum pulang bu, teriakku. Udah sore sekali ini, ayo pulang, teriakku lagi. Sama sekali perempuan tua itu tidak merespon teriakanku. Pikirku mungkin tanggung sudah mengerjakan sesuatu, lalu aku abaikan.
Karena sudah azan maghrib berkumandang dan balasan pesan dari ibu tak kunjung juga datang. Segera aku melangkah untuk pulang ke rumah. Baru saja beberapa langkah, aku masih kepikiran tentang sosok perempuan tua itu yang masih di kebun. Segera aku menengok ke belakang. Dan sudah tidak ada. Pikirku mungkin sudah pergi pulang, sama denganku. Dari kejauhan, aku melihat ada mobil Mang Yudi, adik ayah ketiga, parkir tepat di depan rumah nenek. Ada keperluan mungkin, pikirku. Aku melangkah pelan dan duduk di depan teras depan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari obrolan nenek, Mang Denny, Bi Iso dan Mang Yudi. Asep melulu, aku sudah telepon dia. Katanya boleh-boleh saja. Bahkan dia bilang mau aku juga terserah, Bu. Ucap Mang Yudi keras. Selama masih ada ibu, Asep, Dharma dan kamu, ingat tidak punya hak, Yud. Kevin saja anaknya tidak jadi kuliah tahun ini. Ibu suruh jual tanah itu buat biaya dia. Dia masih menghargai ibu masih hidup. Lagian, tanah itu mau dijadikan Kevin sama Denny kebun. Paham kamu? Jawab nenek membentak Mang Yudi. Telingaku tidak siap mendengarkan hal ini, karena ini bukan porsiku sebagai cucu dan anak dari ayah. Tapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Mang Yudi tentang ayah yang memperbolehkan Mang Yudi menjualnya, sedikit tidak mungkin keputusan ayah seperti itu. Apa? Kevin mau berkebun juga? Mana mungkin anak manja biasa hidup di kota dan dengan segalanya dikasih sama Asep mau berkotor-kotoran. Ibu dan kamu, Denny, jangan mengada-ngada. Ucap Mang Yudi masih dengan nada keras. Karena aku sudah tidak tahan dengan ucapan Mang Yudi seperti itu, segera aku masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ada Mang Yudi, ucapku dengan pelan dan segera salam ke Mang Yudi. Dan seketika ruangan tengah tempat di mana mereka sedang ngobrol menjadi hening. Yang membuat aku heran dan tidak percaya, Mang Yudi bicara seperti tadi sambil berdiri di depan nenek. Nak, kenapa baru pulang? Kata Denny. Kamu cepet bisanya ya, belajar berkebun sayurannya, ucap nenek dengan tenang, menutupi apa yang sedang terjadi. Padahal dari teras, aku sudah mendengar langsung. Alhamdulillah, Nek, tidak terlalu sulit. Besok kata Mang Denny mau segera dibersihkan lahan sebelah itu. Dan aku udah mau belajar lebih lagi, ucapku. Sengaja dan niat sekali bicara seperti itu. Ya sudah, Bu, aku pamit. Lagian masih ada urusan aku, ucap Mang Yudi yang kemudian berjalan ke arahku. Semoga lancar niatan kamu, Vin, ucap Mang Yudi ke arahku, kemudian pergi dengan tatapan berbeda padaku. Aku melihat Bi Iso dan Mang Denny seperti tidak enak. Segera nenek mengajak kami semua untuk makan di dapur. Di dapur nenek bertanya, apa aku mendengar omongan Mang Yudi? Aku jawab tidak, karena untuk membuat suasana kembali normal. Mau bagaimanapun, omongan Mang Yudi barusan sedikit meremehkan aku. Apalagi tujuan dia kesini untuk menjual tanah milik dan hak ayahku. Selesai makan, mandi, kemudian aku mengobrol dengan Mang Denny tentang rencana untuk besok. Semua Mang Denny jelaskan dengan rinci. Aku bahkan menulisnya, karena ini adalah ilmu baru bagiku. Di penghujung obrolan, aku bertanya pada Mang Denny. Mang, tadi pas pulang sore dari kebun, aku yang pulang terakhir bukan? Tanyaku. Iyalah, Vin, siapa lagi coba yang ada di kebun itu? Jawab Mang Denny. Dek. Jawaban kali kedua dari Mang Denny yang membuat aku shock, kaget. Lantas siapa lagi sosok perempuan tua itu? Sudah 2 kali kejadian tentang sosok aneh itu yang aku lihat. Walau aku masih berpikir jernih. Kenapa gitu, Vin? Tanya Mang Denny. Tidak apa-apa. Cuma aku melihat seperti masih ada yang kerja di ujung kebun itu, Mang, ucapku pelan.
Oh, itu paling Eci, Vin. Dia memang suka gitu. Biasanya pulang paling akhir, jawab Mang Denny. Dengan jawaban seperti itu, aku tidak menyangka hal itu aneh. Dan aku menerima apa yang dikatakan Mang Denny. Eci. Setelah obrolan malam itu, segera aku masuk kamar, pamit. Semoga benar, itu Eci. Seperti apa yang dikatakan Mang Denny. Sama sekali tidak ada niatan untuk main game terlebih dahulu. Aku segera pejamkan mata. Seperti ada bau melati. Aku buka mata dan melihat jam. Baru jam 10. Aku abaikan lagi. Bau tersebut semakin menyengat dan sangat menyengat. Aku pastikan ini benar-benar melati. Aku bangun, duduk di kasur, dan mencoba mencari tahu dari mana asalnya bau itu. Jendela tertutup. Pintu apa lagi? Aku hidupkan lampu kamar. Nak, kenapa belum tidur? Ucap suara nenek sambil mengetuk pintu. Aku bukakan dan aku dibuat mematung. Tidak ada siapapun. Membuat aku benar-benar ketakutan. Segera aku berjalan ke arah kamar. Nenek. Dan aku membuka pintu kamar nenek perlahan. Sangat pelan. Sedikit pintu terbuka. Aku melihat nenek ada di atas kasur tidur. Keberanianku sudah tidak ada lagi. Aku putuskan tidur di ruang tengah, di atas sofa. Setidaknya, aku tidak mencium bau bunga melati itu. Sebelum mata terpejam, aku masih menebak-nebak. Dan harus aku iyakan. Sekarang, aku merasakan gangguan yang tidak masuk akal. Besok aku harus bicara sama ibu dan ayah tentang apa yang aku rasakan akhir-akhir ini, yang sudah membuat aku tidak kuat untuk merasakannya sendiri saja. Pagi hari ketiga, aku dibangunkan oleh Mang Denny dan bertanya, kenapa tidur di sofa? Aku jelaskan, aku ketiduran setelah bermain handphone semalaman. Itu hanya alasan. Setidaknya tidak muncul pertanyaan lain. Seperti hari kemarin, aku kembali ke kebun dengan rencana yang telah aku dan Mang Denny buat. Bibit dan lain-lain modal dari nenek. Setelah ada kesepakatan dengan nenek. Dan aku berharap permulaan ini bisa buat aku menabung untuk kuliah. Lepas waktu siang, sekitar jam 2 siang. Aku bertanya kepada Mang Denny soal BHC itu yang mana. Dan Mang Denny menunjukkan ke arah seorang perempuan tua. Itu bukan Vin yang kemarin kamu lihat? Tanya Mang Denny. Iya Mang, betul. Jawabku berbohong. Padahal jauh berbeda dengan apa yang aku lihat kemarin sore. Sama sekali berbeda. Dan aku abaikan. Karena aku sudah pengen sekali berbicara dengan ibu dan ayah. Bu, gimana kabar Bayu dan ayah juga ibu? Tanyaku pada ibu via telepon. Nak, semua baik. Nak, kamu harus hati-hati ya. Kemarin pas sampai, ayah langsung datang ke guru. Salah satu di kota ini yang kemudian dulu juga sempat ibu dan eyang di sini sering datang ke pengajiannya. Ada orang yang tidak suka dengan ayah. Dan lebih parahnya lagi, dia mengincar darah daging ayah semua. Hari ini, Bayu bahkan sakit nak. Ucap ibu perlahan, sambil seperti menahan sakit ingin menangis. Lalu, aku harus apa bu? Tanyaku masih heran. Minimal kamu hati-hati. Nanti 2 hari lagi, ibu kabari lagi ya. Ibu belum bisa lama-lama, karena mengurus adik kamu juga. Dan ingat, jangan dulu bicara sama nenek. Takutnya jadi rusuh semuanya ya nak. Jawab ibu perlahan. Baiklah bu.
Kenapa harus darah daging ayah, Bu? Aku sudah mengalami hal-hal aneh di sini, Bu. Ucapku pelan, ketakutan. Semuanya belum jelas, Nak. Pokoknya kamu cerita saja sama Mang Denny. Malam ini ayah mau telepon Mang Denny. Sabar dulu ya, Nak. Jawab ibu menenangkan aku. Setelah percakapan singkat itu dengan ibu, semangat yang aku bangun sebelumnya sedikit goyah. Keadaan apa lagi ini? Baru saja aku mau memulai, harus ada lagi masalah yang harus dan tidak bisa ditolak. Menyeret paksa pada keadaan saat ini. Dan kenapa harus darah daging? Siapa orang yang benar-benar tega melakukan hal ini pada keluargaku? Apa maunya dan apa tujuannya? Vin, sini! Teriak Mang Denny. Segera aku mendekat pada Mang Denny, karena teriakannya sangat kencang. Kenapa, Mang? Kaget, teriak kencang sekali. Jawabku sambil mendekat. Ya gak kenceng gimana? Amang panggil-panggil kamunya malah melamun. Setelah Amang lihat kamu beres telepon, Vin. Ucap Mang Denny heran. Nanti malam, kata ibu. Katanya ayah mau telepon sama Amang. Masih sibuk gitu, Mang? Jawabku singkat. Ya sudah, ayo fokus lagi tanam ini. Gak apa-apa, capek sedikit, sama kotor sedikit. Nanti juga terbiasa. Lagian, Amang juga pengen bicara soal kebangkrutan ayah. Tapi kemarin, rasanya waktunya belum tepat saja, ucap Mang Denny. Setelah obrolan singkat itu dengan Mang Denny, aku melanjutkan aktivitas di kebun ini. Walau hanya sebagian dulu, sebagai uji coba tanah. Menurut Mang Denny, ini adalah awalan yang baik. Karena kurang dari 1 hari, orang yang kerja membersihkan tanah dan menggaruk tanah terhitung cepat. Setelah sore, sebelum pulang ke rumah, aku mengabari ibu melalui pesan. Bu, di rumah agak sulit sinyal. Tapi kalau ibu malah mau telepon, ntar aku tanya dulu ke Mang Denny. Di sekitaran rumah sebelah mana yang bisa terima telepon. Nanti aku kabarin ibu duluan. Menunggu sebentar, akhirnya pesan itu terkirim dan aku merasa lega. Sambil berjalan dekat Mang Denny, berbicara soal semua rencana perkebunan sayuran ini. Sampai di rumah, sekarang aku mulai terbiasa. Makan, mandi, kemudian setelah maghrib mengobrol dengan nenek tentang aktivitasku hari tadi. Sepertinya nenek menganggap aku tidak mengetahui betul sebenarnya yang terjadi apa. Bahkan nenek menganggapku seperti anak-anak pada usiaku sekarang. Tidak lama, Biso memanggil Mang Denny. Katanya HP-nya berdering di dapur. Segera Mang Denny ke sana dan aku bisa menebak. Pasti itu panggilan dari ayah. Sebagaimana ibu bilang tadi sore. Nek, emang di dapur sinyalnya bagus ya? Tanyaku. Bagus, Nak. Sebelah dapur itu ada kursi. Dari dulu biasanya di situ almarhum kakek, Mang Denny, bahkan nenek juga kalau telepon ayah kamu. Jawab nenek. Seperti biasanya juga nenek pamit, istirahat katanya. Barusan siang sudah ketemu tengkulak. Dan suruh aku beberapa hari ke depan lagi ikut sama Mang Denny ke pasar untuk mengirim hasil panen perkebunan. Dan aku mengiyakan karena itu akan menjadi pengalaman baru lainnya bagiku. Segera aku menuju ke dapur untuk mengambil air minum sebelum masuk kamar untuk istirahat. Bukan begitu, Kang. Dharma sama Yudi sudah pada gila semua itu. Aku gak tahu gimana nantinya kalau nenek... Mohon maaf, Kang, sudah tiada. Soal warisan dan kekuasaan bisa sampai berdarah. Sudah banyak kejadian seperti itu, ucap Mang Denny perlahan. Segera aku tengok dan pastikan. Benar saja, dengan muka yang sangat kesal, Mang Denny sedang telepon dan aku yakin itu ayah. Karena tidak sopan mendengar ucapan yang dikatakan Mang Denny, segera aku ke kamar dengan perasaan yang ikut kesal, seperti apa yang dikatakan Mang Denny barusan.
Terbaring dengan beberapa masalah yang ada di pikiranku. Walaupun badan sangat lelah dan mencoba untuk mengabaikannya, ternyata sulit, sangat sulit. Baru saja aku terlelap tidur. Vin, sudah tidur belum? Ini Amang. Boleh masuk? Ucap Mang Denny. Boleh Mang, masuk aja. Ucapku dengan suara yang sudah sangat lemas. Maaf ya, Amang mengganggu ya Vin. Ucap Mang Denny yang tiba-tiba memeluk aku dengan erat. Tidak apa-apa Mang. Kenapa emang Mang? Kok tiba-tiba sedih gitu? Tanyaku. Barusan Amang telepon lama sekali dengan ayah kamu. Lihat, sekarang aja sudah jam 11. Ucap Mang Denny menunjuk ke arah jam dinding. Iya Mang, kayaknya aku benar-benar lelah Mang hari ini. Sampai gak kerasa tertidur begitu saja. Jawabku pelan. Memang benar, perasaan barusan masih saja memikirkan hal-hal aneh tentang ayah dan apa yang dikatakan Mang Denny. Kamu harus sabar ya. Kebangkrutan dan keadaan 1 tahun terakhir tentang usaha ayah kamu itu bukan semata-mata bisnis, Vin. Tapi ada orang yang tidak suka dan menggunakan hal-hal yang sama sekali dilarang oleh agama sekalipun. Bersekutu dengan setan untuk membuat keadaan keluarga kamu seperti ini. Ucap Mang Denny dengan tatapan kosong. Aku juga merasa seperti itu, Mang. Soalnya sebelum kepulanganku ke sini, aku melihat sosok nenek tua di rumah. Masuk ke dalam mimpi, Mang. Bahkan di mimpi itu ada aku dengan Mang Dharma. Dan Bayu dibawa nenek-nenek itu. Ucapku pelan menjelaskan. Tiba-tiba Mang Denny menatap kaget ke arahku. Aku pun sama kaget dengan tatapan Mang Denny seperti itu. Mang, kenapa menatapnya gitu? Kaget aku, ucapku. Amang lebih kaget, makanya lihatnya begitu. Di luar tidak terlalu dingin malam ini. Ngobrol di luar yuk Vin, di teras belakang. Kebetulan Bisa juga sudah tidur. Nanti Amang bikinkan kopi. Kamu merokok tidak? Jawab Mang Denny. Boleh Mang, sekalian istirahat santai di teras, enak. Merokok Mang, tapi gak sering. Malu sama nenek. Ucapku. Segera aku dan Mang Denny keluar dari kamar dan menuju teras. Aku duduk di teras belakang yang menghadap ke rumah. Dan di belakang teras adalah kebun pisang yang sangat luas. Karena di arah dapur aku melihat Mang Denny sedang membuat kopi. Di arah dapur aku melihat perempuan di tempat pencucian piring. Tepat sekali di belakang Mang Denny yang sedang menunggu air mendidih. Posisinya saling membelakangi Mang Denny. Tapi aku tidak melihat jelas karena jendela dapur yang gordengnya sudah tertutup. Aku abaikan saja. Pikirku Bisa bangun dan mencuci piring. Tidak lama HP aku bergetar dan melihat ada satu pesan masuk. Melihat sinyal di sini, di teras tempat aku duduk, lumayan ada satu sinyal. Iya nak, tidak apa-apa. Nanti ayah cerita banyak ke Mang Denny. Kamu anggap Mang Denny ayah kamu di situ ya. Ibu bakalan telepon kamu pagi saja. Semangat berkebun dan bertani ya. Anak ibu pintar dan yakin kamu bisa. Pesan balasan dari ibu. Aku membacanya sangat sedih. Apalagi kalimat terakhir dari ibu. Karena aku juga yakin ibu mengetiknya sama denganku. Perasaan yang sama. Bagaimanapun batin anak dan ibunya sama. Ini Vin kopinya. Ini rokoknya. Gak apa-apa, tenang aja. Nenek gak bakalan tahu. Ucap Mang Denny. Iya Mang, makasih. Katanya Bisa tidur. Tapi tadi malah cuci piring. Tanyaku santai. Cuci piring apa? Orang Amang barusan sendirian, Vin. Jawab Mang Denny. Lantas itu siapa? Aku langsung kaget. Sangat kaget sekali. Dan benar-benar kaget. Karena yang aku lihat sangat jelas. Sudahlah Vin. Amang sudah dengar tentang barusan yang kamu katakan. Dan itu sesuai dengan yang ayah kamu bicarakan di telepon.
Itu benar adanya, Vin. Dan itu sesuai dengan yang ayah kamu bicarakan di telepon. Itu benar adanya, Vin. Yang mengganggu keluarga kamu juga Bayu, adalah sosok nenek tua bongkok. Jawab Mang Denny pelan. Jadi, yang selama ini aku lihat semua, perempuan menyapu yang aku kira Bi Isoh, perempuan yang aku lihat di kebun, dan barusan yang aku lihat itu benar. Adalah makhluk gaib, Mang. Tanya aku dengan ketakutan dan heran. Iya, Vin, benar. Ayah sudah bercerita bertemu guru eyang kamu di sana, di kota J. Jadinya, sekarang tugas Amang jagain kamu. Ada apa-apa, bilang ke Amang, jangan sungkan. Jawab Mang Denny pelan. Mang, kenapa sama aku dan Bayu yang harus menjadi korbannya juga? Tanya aku penasaran. Vin, kalau musuh kita orang yang kelihatan enak, bisa hati-hati. Kalau yang gak bisa kita lihat, gimana coba? Susah dan sangat bahaya. Bayu sakit sampai diinfus hari ini di rumah ayah kamu. Ayah kamu menitipkan ini. Sudah Amang tulis. Kata ayah kamu, rajin-rajin sholat dan baca wirid ini setelah sholat. Ucap Mang Denny sambil memberikan secarik kertas. Benar, kadang suasana dan keadaan menarik paksa aku masuk ke dalamnya tanpa kompromi sama sekali. Dan sekarang, mendengar apa yang diucapkan Mang Denny membuat aku diam. Padahal belum 1 minggu keadaannya sudah separah ini. Kenapa ayah tidak bicara langsung padaku, Mang? Tanyaku. Dia tidak tega, Vin. Dia merasa berdosa. Yang seharusnya kamu untuk mengejar mimpi-mimpi kamu malah masuk dalam kondisi seperti ini. Kamu tahu kenapa Amang bisa setenang ini? Tanya Mang Denny perlahan. Kenapa, Mang? Tanyaku. Karena kalau Amang tidak tenang, bagaimana bisa berpikir jernih? Besok Amang tidak akan ke kebun. Kamu lanjutin seperti kemarin ya, sambil belajar lagi kontrol petani. Seperti yang udah Amang ajarkan. Amang mau ada perlu dulu, jawab Mang Denny. Malam ini dibalik ketakutan dan kabar buruk tentang Bayu, masih saja ada orang yang bisa membuat aku tenang. Padahal yang aku rasakan sekarang tidak tahu harus seperti apa. Obrolan dengan Mang Denny setidaknya membuat aku tenang. Malam semakin larut, kondisi semakin sangat tidak baik. Aku dan Mang Denny bubar dengan perjanjian aku harus terbuka dengan apapun yang aku lihat, rasakan, dan lain-lain kepada Mang Denny. Memasuki kembali kamar dan terbaring, sekarang aku bisa mengerti. Semuanya memang bukan kebetulan. Semuanya ada ulah di balik kejadian ini. Aku hanya menghela nafas berkali-kali untuk memulai membaca beberapa ayat sebelum tidur. Aku diikuti, ada yang ingin aku menjadi korban. Bahkan Bayu harus masuk rumah sakit. Ucapku dalam hati. Karena lelah dan tidur larut malam, sehingga tidurku semalam sangat cukup. Hari ini, setelah apa yang dikatakan Mang Denny, aku yang akan ke perkebunan sendirian, melanjutkan pekerjaan kemarin. Nak, apa benar kata Denny? Kamu sekarang mau ke kebun sendirian? Mendingan temenin nenek siang ini. Ada tengkulak pisang yang mau melihat pisang. Biar kamu juga tahu soal harga dan lain-lain. Nanti nenek kasih tahu. Selanjutnya, ini juga kamu saja yang urus ya. Hasilnya untuk kamu tabung. Ucap nenek sambil makan pagi denganku. Memang tidak apa-apa, Nek. Kamu Denny mau ada perlu katanya. Jawabku. Tidak apa-apa, Nak. Ada Isoh barusan setelah memasak yang udah ke kebun. Denny berangkat pagi sekali. Bahkan tidak sempat pamit sama nenek juga. Jawab nenek. Emang Mang Denny mau kemana sih, Nek? Tanyaku. Nenek tanya ke Isoh malah sama sekali tidak tahu. Ada kepentingan mendadak sepertinya. Jawab nenek. Sepertinya ada kaitannya dengan obrolan semalam. Dan aku heran, kenapa semalam aku tidak bertanya juga.
Apa memang sudah mengantuk dan lelah juga? Setelah makan dan mandi, aku menyempatkan mengabari ibu jika aku sudah bercerita dengan Mang Denny dan bilang jangan khawatir. Dan tidak lupa untuk terus mengabari apa saja yang terjadi, walau harus lewat Mang Denny sekalipun. Tidak terlalu siang, benar saja, tengkulak yang dikatakan nenek sudah ada di belakang di teras duduk. Tepat di mana semalam aku mengobrol. Tidak lama, nenek mengenalkan aku dengan sangat bangganya dan bilang bahwa selanjutnya dengan akulah Pak Sobar, tengkulak pisang, akan berurusan soal harga dan lain-lainnya. Aku memperhatikan betul obrolan nenek dengan Pak Sobar. Bagaimana caranya nenek bernegosiasi dan bagaimana caranya memprediksi pisang yang nantinya akan dipanen. Ternyata benar-benar ada hitungannya. Tidak asal dan keuntungan sudah bisa ditebak. Setelah obrolan cukup lama dengan Pak Sobar pamit dengan janjian 3 minggu lagi akan datang dan memanen pisang. Dulu ayah kamu sangat hebat, Nak. Nenek dan kakek sampai kagum. Ayah kamu itu dulu juga membiayai Dharma dan Yudi untuk sekolah dari hasil kebun pisang ini. Apalagi perbedaan usia mereka yang beda 3-5 tahun. Kakek fokus ke sawah, nenek ke kebun sayuran dulu. Bahu-membahu merintis sampai sekarang. Hasilnya ya begini, ucap nenek bercerita sambil duduk denganku di teras. Oh, begitu, Nek. Tapi kenapa Mang Yudi kemarin sebegitu tidak menghargai nenek dan ayah? Ucapku pelan. Kamu mendengar obrolan Yudi yang membentak nenek? Tanya nenek kaget. Tidak sengaja, Nek. Tidak ada niat menguping. Apalagi soal ingin menjual tanah hak ayah. Seperti apa yang diucapkan Mang Yudi. Jawabku menjelaskan. Yudi dan Dharma dari dulu selalu begitu. Bahkan saat kakek masih ada. Selalu merasa nenek dan kakek mengutamakan Asep, ayah kamu. Padahal tidak ada kasih ibu yang benar-benar membedakan porsinya untuk anak. Kamu harus ingat itu, Nak. Jawab nenek perlahan menasehatiku. Aku merasa sangat beruntung memiliki nenek seperti ini. Dan memang dari dulu, kakek dan nenek dari ayah memiliki cara berbeda untuk menunjukkan kasih sayang pada cucunya, termasuk aku. Tidak lama, ada suara mobil yang berhenti di depan rumah nenek. Siapa itu, Nak, yang datang? Bukain pintu depan sana. Nanti nenek nyusul, ucap nenek. Segera aku berjalan dengan cepat ke depan. Aku lihat Mang Dharma baru turun dari mobilnya. Kevin, tidak di kebun, Vin? Tanya Mang Dharma. Tidak, Mang. Baru beres bantu nenek barusan. Silahkan masuk, Mang. Sebentar, aku panggil nenek dulu, Mang. Jawabku. Gak apa-apa, Vin. Gak usah. Ini, kasih aja ini. Amang gak bakalan lama. Masih ada urusan. Ucap Mang Dharma sambil memberi aku sebuah map coklat. Baik kalau begitu, Mang. Nanti aku kasih ke nenek. Jawabku singkat. Dan Mang Dharma langsung keluar dan kembali lagi berangkat terburu-buru. Aku segera menemui nenek dan bilang ada titipan dari Mang Dharma. Nenek hanya tersenyum sinis tanpa satu kata pun, tanpa membuka map coklat itu. Nek, aku mau ke Biiso saja. Nanti sore pulang ya, ucapku. Karena hari semakin siang. Boleh, Nak. Ini sekalian buang. Jalan dapur saja keluarnya, Nak, ucap nenek. Kembali map coklat itu di tanganku. Ada rasa penasaran, tapi tidak aku ikuti untuk membuka map itu. Kemudian aku buang di tong sampah dapur. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk Channel. Terima kasih.